It's good to see you cucuku hari ini di Opama Podcast. Lu ditemenin sama gua Haikal. Dan hari ini di Opama Podcast, seperti biasa, Haikal mau datengin satu guest untuk sharing mengenai fashion dan juga thrifting nih. Dan hari ini spesial banget, karena apa? Karena Opama sekarang official only on YouTube. Official on YouTube. Dan karena Opama, dan ini termasuk video pertamanya Opama, jadi make sure misalnya teman-teman misalnya punya ide atau apa bisa langsung aja komen di kolom komentar atau enggak langsung aja DM di Instagramnya Opama Networks kayak gitu. Oke, sekarang ada jadi hari ini Haikal datengin satu guest. Dia ini salah satu temannya Haikal dan juga adik tingkatnya Haikal kayak gitu. Jadi nanti kita bakal sharing-sharing mengenai macam-macam lah masalah fashion, masalah thrifting seperti itu. Dan langsung aja ada Maulidia Kartika. Makasih. Gue tuh malesnya gini ya, cucuku ya. Dia tuh heboh sendiri, males banget. Biar gue tuh biar nggak tegang gitu loh. Oke. Gila, lu tegang berarti sekarang. Lumayan kan. Aneh banget. Kan masuk YouTube-nya Opoma kan baru pertama ini kan. Yoi. Gue. Jadi kayak, aduh gimana nih gitu. Yoi. Tapi biasa aja. Ya gitulah. Ya gitulah ya. Iya, nanti kita bakal tanya-tanya sama Maulidia. Dipanggil Maudi ya? Iya. Dipanggilnya Maudi. Dan kita let's start slowly dulu aja deh. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Aduh. Apa kabar, Maudi? Sangat berbobot ya. Sangat berbobot dong. Sangat berbobot. Apa kabar? Baik loh. Sekarang kan kondisinya lagi masih di tengah-tengah kan antara new normal kan kayak gitu. Benar. Keadaan gimana di rumah, Di? Sekarang di mana dia emang di posisi? Gue di Jakarta. Nggak di Jakarta banget sih, tapi kayak pinggiran Jakarta. Tapi di Jakarta sih intinya. Iya. Ya di Jakarta, kenapa lo spesifik banget? Jakarta? Iya, udah. Pokoknya Jakarta ya. Okay. Tapi gue baik-baik juga sih. Baik-baik aja. Keluarga? Baik-baik. Okay. Baik. Keluarga baik ya? Oke. Okay. Baik. Lu kesibukan sekarang berarti ngapain habis UAS? Gue belum sih. Gue belum selesai UAS. Jadi gue... Oh, lu belum selesai? Buset. Iya. Baru gue UAS kemarin Jumat baru selesai. Cuman gue belum kerjain sampai sekarang karena deadline-nya 3 hari. Jadi gue kayak santai 3 hari. Jadi sebenarnya UAS gitu. Tapi kayak tugas gitu lah ya? Itu UAS praktikum sih. Jadi kayak santai gitu. Gila, masih UAS aja. Padahal ya harusnya kalau misalnya maksudnya kalau fakultas lain, kalau lu kan fakultasnya farmasi kan? Fakultas farmasi emang ya sibuk-sibuk gak sibuk sih sebenarnya. Sibuk-sibuk sangat sibuk. Sangat berat. Ya udah lu kok spesifik banget gitu sih sekarang. Ya sibuk sangat sibuk bener kan? Ya udah iya benar. Sibuk banget kan? Bener. Berarti lu kalau farmasi kayak gitu kan otomatis ada praktikum gitu-gitu kan. Kalau ngomongin sebelum UAS deh. Lalu berarti kayak gitu gimana kuliah lu? Apakah ada praktikum online atau? Iya, praktikum gue literasi online gitu. Jadi kayak mungkin UMS kayak ini loh. Beli web gitu dari universitas yang di luar atau gue nggak tahu ada relasi sama UMS atau enggak. Cuman kita tuh kayak iniin web gitu, disuguhin web, terus kita literasi online di situ kayak praktikum juga online. Ya ibaratnya gitu disediain lah ya. Media-medianya disediain, terus juga kayak video-video juga disediain, udah kayak langsung. Tapi sih beda sama kayak dikasih gitu. Beda sama psikologi emang. Beda. Kalau psikologi kan kayak pasti dosen lo gini juga sih kayak dia tuh ngasih tugas, terus udah lepas tangan nggak ngapa-ngapain, terus kayak semuanya. Dulu, ya kan. Yeah. Hampir semuanya di psikologi gitu. Tapi ada dosen gue yang berinisiatif, dia tuh bikin bener-bener sampai green screen gitu belakangnya. Okay. Jadi belakangnya PPT, terus dia di sini gitu. Yeah. Itu niat sih menurut gue itu dosen kimia organik gue gitu. Ini enggak, kalau nggak salah tuh kayaknya dosen ruang guru deh. Ruang dosen.
Enggak. Ruang Ruang guru kan ada animasinya biasanya kan. aduh. Iya dong, ada dong. Masa gue bohong? Ada kan. Tapi kan gue kan nggak tahu spesifik ruang guru gimana gitu Oke. kan. Berarti tapi so far kuliah lu berarti aman lah ya? Kalau Aman. nggak salah. Sebenarnya kalau lu enakan jarak jauh apa sebenarnya enakan offline sih ya daripada online offline. ya? Tetap Soalnya tetap offline. Soalnya Ya, emang karena praktikum kayak gitu-gitu kan, yang bikin rese. Nggak rese sih, bikin ribet kalau misalnya online praktikum. Iya. Apalagi gue praktikumnya bener-bener semester 2 ini tuh gue pakai bener-bener hewan uji gitu loh. Jadi kita harus nyuntikin ke bener-bener hewan uji, tikus terus sama mencit. Itu kan kalau misalnya online lu mau ngambil tikus di rumah lu dan nyuntikin kan nggak bisa kan. Enggak, gue maksudnya ngelihat tikus aja kadang-kadang takut ya kan. Iya dong. Iya, iyalah. Ini tapi nyuntikin lagi. Emang ada metodenya sih kalau kayak gitu. Ada metode cara pemegangannya gitu dan lain. Gue tuh malah punya temen ada temen yang emang kuliah juga di kayak gitu di farmasi. Emang praktikumnya tuh kayak ini loh, kayak seakan-akan dibuat-buat gitu loh. Tahu nggak sih, kayak emang kayak cuman buat dokumentasi aja. Jadi emang pura-pura nyuntikin kayak gitu-gitu. Tapi emang lu nggak ditanyain sama dosennya? Enggak, itu yang nyuruh dosennya malah, setahu gue. Kalau yang dengerin, kalau yang punya mungkin yang punya sama. Ya mungkin. Bisa sharing lah. Tapi gue nggak tahu ya. Sini ya. Iya, di bawah sini ya. Wih, gila, noramat ya. Baru pertama kali YouTube, Salan. Sini ya. Di sini. Nah, ya anjingnya. Kayak gitu. Oke. Tapi berarti kuliah lo aman gitu-gitu lah ya. Di rumah juga baik-baik aja ya kan. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling utama di Opoma. Kita ngomongin thrift dulu aja kali ya. Enggak, kita ngomongin thrift dulu aja kali ya. Biar nyantai kan. Lu sebenarnya lu sering banget, lu termasuk yang sering nge-thrift nggak sih? Kalau gue jarang. Gue tipenya jarang nge-thrift. Karena kenapa kayak kan kalau thrifting itu enakan menurut gue ya, enakan langsung. Cuman kadang tuh mager gitu loh. Kadang tuh gue mager ke tempat thriftnya gitu. Soalnya kan lu tahu kan tempat thrift kayak gimana, rame dan sumpek dan lain-lain gitu kan. Iya. Gue agak mager. Cuman gue terakhir thrift itu baru kemarin. Cuman thriftingnya online. Thrifting online ya. Thrifting online. Oke. Itu menurut lu lebih enak nggak sih thrifting online? Apalagi kan PSBB ini toko-toko thrift shop atau pre-love tuh banyak banget kan? Bener-bener, iya. Secara orang-orang kan kayak maksudnya kerjaan yang bener-bener kerja di lapangan udah nggak ada ya kan? Kayak gitu, lu ngelihat thrift online ini kayak gimana, Di? Gue ngelihat thrift online sekarang ya perkembangannya gitu, menurut gue lebih nyaman gitu nggak sih? Soalnya kan biasanya orang-orang tuh malas nge-thrift karena pertama bajunya belum dicuci, ya kan? Tapi kalau misal thrifting online dia baju udah dicuci, ya kan? Iya, jadi lebih simple lah. Jadi tuh lu tinggal terima nih barang gitu loh, kayak ini terima jadi gitu loh. Terus gue kayak oh ini gue udah dapet yang bersih gitu loh. Kalau misalnya offline lo belum kayak milah-milah lagi, terus ngecek lagi ada yang bolong atau enggak, terus juga menurut gue ya ini gue apalagi kayak sumpek gitu loh, sumpek panas terus riweh gitu, gue nggak suka gitu. Tapi gue terakhir thrifting offline itu gue pas SMA lagi kayak bareng-bareng sama teman gara-gara kan mau BTS kan. BTS gue temanya emang agak-agak 90s look gitu. Jadi barang thrift online kan berarti lu sekarang terakhir ini udah beli nih thrift online kan. Barang-barang yang lu dapat apa aja, Di? Bisa sharing dulu. Gue thrift online itu baru kemarin nih. Baru kemarin itu rok gue beli dua di toko yang sama, dan itu gue bener-bener suka banget tuh sama online shop itu. Suka banget, dia tuh bener-bener spesialis rok, terus celana kulot, terus celana bahan yang gak ngetat-ngetat gitu, dan itu bagus-bagus banget menurut gue di situ. Satu, terus gue yang kedua blouse gitu, kayak gue suka banget kayak blouse kegedean gitu, terus
motif. Aduh, gue suka banget itu. Terus juga outer. Yang ketiga tuh outer. Nah, itu gimana ya? Kalau outer tuh lu mau matchingin sama, misalnya nih, lu punya satu daleman warna hitam. Lu ganti-ganti outer tuh kayak, lu ganti-ganti baju terus gitu loh. Tapi daleman lu tuh tetap sama, yaitu kaos hitam gitu. Gue suka banget sih kalau outer-outer gitu. Gue kalau outer tuh emang paling gampang sih. Lu kaos kan, kalau kaos kan paling lu 2 warna, misalnya contoh putih atau hitam. Putih hitam. Hitam paling basic kan. Paling aman banget. Paling aman banget ya kan, putih atau hitam kayak gitu kan. Kalau outer tuh emang kerasanya orang ngelihatnya ganti-ganti baju terus sih menurut kata lu sih. Bener. Walaupun padahal lu belum mandi misalnya contoh. Misalnya lu masih 7 hari masih pakai kaos yang sama, kayak nggak mungkin juga sih. Nggak mungkin sih, itu gatel sih. Itu lu penyakit kulit sih itu. Langsung ada ini panu-panu kayak gitu kan. Lu gitu bro. Mandi kayaknya nggak sampai 7 hari juga deh. Enggak, makanya paling sehari tuh udah bete itu seharian. Udah bete, ya benar. Tapi kalau lu ngelihat scene thrift di Indonesia sekarang kayak gimana, Di? Apalagi kan sekarang emang trennya lagi back to 90s, 80s. Iya, benar. Kayak gitu-gitu kan. Lu ngelihat trennya ini kayak gimana? Gue ngelihat trennya, ya gue biasa-biasa aja sih. Karena kan gue juga, maksudnya thrifting juga nggak mungkin, thrifting gue nggak baru-baru ini juga kan. Maksudnya ya nggak kayak, wow, sumpah, tapi ini emang baik banget sih, kayak toko-toko thrift sekarang muncul semua kan. Iya, banyak banget. Gara-gara pandemi ini. Banyak banget. Menjamur banget. Bener-bener banyak banget. Nah, kalau gue sih kayak udah biasa gitu loh. Udah biasa dengan kayak thrifting, munculnya ini, tren-tren thrifting ini. Gitu. Nah, jadi lu ngeliatnya ya biasa aja kayak gitu kan? Biasa aja. Kalau ngomongin thrift offline kan lu terakhir SMA. Itu lu terakhir kemana Di berarti thrift offline-nya? Ke pasar apa? Gua ke Pasar Senen, Jakarta. Pasar Senen. Pasar Senen. Selain itu lu sempat ke mana gitu? Pasar Baru atau pasar Kebayoran gue, Kebayoran. Oh, Kebayoran. Pasar Kebayoran. Kebayoran, tapi yang itu tadi yang gue bilang, gue lebih, kalau misalnya disuruh milih Pasar Senen atau Pasar Kebayoran, gue mending, ya Allah, gue mending Pasar Senen. Jujur gue Pasar Senen. Kayak jauh lebih sepi juga ya. Dan sama bersih. Karena apa? Bersih. Iya. Kayak Pasar Kebayoran tuh lantainya, terus juga tendanya itu tuh menurut gue nggak nyaman sih. Tapi itu di situ murah-murah banget menurut gue. Menurut gue itu murah-murah gitu sih. Ada plus minusnya. Kalau misalnya lu di Pasar Senen lu dapat yang bersih, tapi mungkin harganya emang agak mahal dikit. Kalau yang di Pasar Kebayoran emang agak kotor lantainya, kayak soalnya dia tuh langsung aspal gitu loh, aspal. Dan waktu itu gue becek abis hujan, waduh kan, lu bayangin. Nah, udah. Terus diteriakin sana sini sama mas kayak, Mbak ini ada. Kalau di Pasar Kebayoran itu kalau misalnya dia tuh penjualnya tuh tahu merek gitu loh bro. Oh iya benar. Iya, ini apa melek merek. Iya, itu rebe banget, susah banget kalau orang kayak gitu ya. Iya anjir. Pasti harganya udah pasti naik banget. Gue dipanggil. Mbak ini merek waktu itu Uniqlo atau Forever 21 gitu. Mungkin dia juga tahu gue anak muda kan. Dan merek-merek anak muda tuh itu gitu loh. Iya. Yang dicari, banyak yang banyak dicari tuh. Terus pas gue tanya, emang bagus, cuman emang agak pricey banget. Berapa sih kalau di Pasar Kebayoran ya, berarti ya? Yang mahal Kebayoran ya? Yang waktu itu yang melek merek. Ya, Kebayoran kan? Itu harganya bisa di atas 100 berarti? Iya, gue waktu itu ditawarin kayak jaket gitu sih, bro. Yoi, bro. Kayak... Soalnya gue tahu lu nggak suka dipanggil mas, ya kan? Gue manggil dia mas. Iya, kenapa sih gue juga ngomong bro nggak apa-apa dong. Sis, sis harusnya sis ya. Sis ya. Enggak, lu gue panggil mas, dia tuh bilang emang gue ikan mas, kan kayak. Oke, ya udah gue panggilnya cuy bro, gitu aja bro. Oke, lanjut aja. Itu sampai dibahas-bahas. Mas, ikan mas.
Nah terus itu berarti harganya bisa 2 kali lipat karena merek berarti ya, kayak gitu. Benar. Tapi kan lu SMA nih nge-thrift, ya mungkin kalau digabung sama online sampai sekarang lu masih nge-thrift lah ya, kayak gitu. Iya. Lu bisa kasih tahu nggak 3 favorit item lu? Wih, 3 favorit item lu yang lu dapat pas nge-thrift. Itu bisa online, bisa offline, dan di mana? Oke. Waktu itu gue Aduh, batuk. ini gue dapat kayak kaos gitu, tapi kaosnya itu kayak vintage gitu loh. Vintage gitu. Itu 100.000 3. Itu di Pasar Senen. Di Pasar Senen. Itu bagus-bagus banget sih itu di situ. Terus kacamata yang bener-bener cat eye gitu loh, tapi yang kecil. Itu 90s sunglass banget kan? Iya. Ya. Itu gue dapet di Pasar Senen juga. Kalau nggak salah itu 20 ribuan. Oke. Mungkin kalau nggak tahu cat eye apa yang kacamata yang kecil itu ya. Itu tuh yang sering dipakai sama Stranger, siapa lagi? Iya, terus Kendall Jenner kayak gitu-gitulah, yang emang kecil, kayak persegi panjang ya. Terus dia tuh makanya emang di hidung gitu kan. Gitu. Agak turun ya? Agak turun. Kayak gitu. Jadi emang buat yang hidung mancung ya bagus. Iya, bagus. Hidung iya dong. Gua, lah, gue ngomong kayak lu ya. Gue cuma ngomong yang hidungnya mancung bagus. Udah sampai situ selesai. Udah selesai. Oke. Oke, lanjut terus apa lagi? 1 lagi berarti. Sama itu yang gue bilang outer. Pokoknya gue outer, gue udah lemah banget sama outer. Gue udah sama outer udah fix beli. Fix beli gitu ya. Lu outer berarti banyak kan? Berarti lu ada blazer, ada Iya, blazer. Nanti yang di artwork-nya Opoma itu dia pakai blazer. Itu juga thrift juga itu berarti? Enggak, itu lokal beli lokal brand ya. Oke. Kalau lu kan udah sempet nih thrift online, thrift offline kayak gitu kan. Lu bisa dong kasih tips ke cucuku tentang tips buat thrift online sama thrift offline kayak gitu. Oke. Ini gue tunggu. Yang online dulu. Oke. Ini gue tunggu banget karena gue online baru kemarin bener-bener ngerasain enaknya. Gagal nih. Gagal. Gara-gara rock pertama gue yang kata lu bilang kayak rock chef. Nah, iya. Kurang ajar lo itu kan. Ya soalnya kan kayak gitu untuknya. Itu bagus banget. Enggak, itu bagus banget, bro. Nah, lu gagalnya di mana? Gitu. Gagalnya gara-gara apa? Itu gagalnya gara-gara ukuran pinggang. Jadi pinggang gua kan emang kecil kan. Jadi ya kegedean. Malah bukan kegedean, tapi kayak malah dia tuh ngepres banget gitu. Oh, kayak span berarti. Kira gue ada karetnya gitu di pinggangnya sini kan. Ternyata tuh dia nggak ada karetnya, bro. Dia kayak ya udah gitu. Gini jadi ngepres banget. Itu gue langsung nangis. Gagal nih. Terus juga cingkrang kayak. Oke. Oh iya, tahu. Iya, lebih pendek. Lebih dari celananya kependekan. Iya, roknya kependekan. Ya, soalnya kan gue mau pakai ke kampus kan. Kalau misalnya gue pakai rok cingkrang, dosennya ngomel-ngomel ya kan. Iya, benar. Kecuali lu di FEB, di farmasi sih lu. Ya udah sih, kalau lu salahin fakultas gue, coy. Terus apa tipsnya? Iya. Kenapa gue jadi ke kampus lu ya? Tipsnya yang online itu harus pastiin ukuran. Bener-bener ukuran pinggang, panjangnya itu dicek. Terus kalau online, menurut gue online ya itu orang-orang yang thrift online itu pasti dia udah nyortir kayak ada yang robek atau enggak gitu-gitu, itu nggak masalah sih. Gue cuman kayak tipsnya itu ini aja, ukuran. Tipsnya ukuran ya, Pak. Harus paham lah ukuran. Iya. Soalnya kan di situ biasanya kalau di
toko online gitu biasanya udah ngasih tahu panjang kali lebarnya, size chart-nya lah. Kayak gitu kan. Tinggal dipasin sama badannya teman-teman yang nonton. Kayak gitu. Apalagi yang tricky itu sebenarnya celana sih. Celana kan susah banget ya. Iya. Kalau gue misalnya celana kayak gitu, gue lebih prefer buat gedein ya. Gedein satu ukuran. Gedein satu ukuran kayak gitu. Ya kan kalau misalnya celana bisa dikecilin lah, nggak masalah kan. Pinggangnya masih bisa dikecilin. Baju, jaket atau baju pun masih bisa lah. Kayak gitu. Benar. Daripada kayaknya nih pas nih, kayaknya ya. Kalau udah kayaknya tuh biasanya udah 50-50 berhasil apa enggak ya kan. Kayak iya. Gitu. Terus kalau buat yang offline nih yang tadi, kalau offline itu menurut gua kan kita milih sendiri nih, sendiri. Pastiin banget, sumpah ini ya pastiin banget. Biasanya tuh kantongnya bolong. Biasanya. Itu gua nemu, gua itu udah suka banget sama kulotnya itu kan. Warna coklat, gua udah beli coklat muda gitu. Oke. Gua udah beli, ternyata bolong. Ya di tengah bolongnya. Gimana? Oh, di kantong. Enggak, lu di kantong, gila lu di tengah lo. Gimana sih? Ya kan coba tahu, kan bisa jadi. Ya. Ada yang bisa jadi. Pokoknya di kantongnya sih menurut gua bener-bener di kantongnya. Soalnya kan kantong nggak kelihatan kan dalaman kantongnya itu. Jadi lu harus masukin tangan lu ke kantong, periksa itu ini bolong apa enggak. Iya. Soalnya emang kalau thrift offline tuh harus lebih teliti lagi sih dibanding online ya. Soalnya kan kalau online biasanya udah dicek-cek ya, udah dicek semua. Ya iya, udah dikoreksi gitu kan. Tinggal yang itu tadi, size yang tadi. Tinggal yang size tadi, kayak gitu. Tapi tadi toko, kalau bisa ngasih rekomendasi juga toko online yang lu beli tadi di mana, Di? Ini boleh nih? Nggak apa-apa, kita sharing aja. Sharing aja. Tapi juga ada Oma. Iya, harus. Jangan lupa dibeli ya. Langsung aja. Jangan lupa dibeli. Outer-outernya bagus. Gaji-gaji saya. Enggak. Lu jangan gitu dong. Dan gitu ya. Ya gitu. Terus di mana tuh berarti? Berapa dah? Lu ngasih tahu aja toko online yang. Gua ada dua nih, toko online. Thrift. Ada dua yang rekomendasi dari lu ya? Ya, ini gue yang satu itu yang tadi yang rok, yang gue beli dua itu bagus-bagus banget. Dia tuh ada rok, celana. Tapi fokusnya tuh bawahan dia nggak fokus. Oke. Yang pertama. Itu namanya apa? Namanya? Thriftventure.co. Thriftventure.co. Itu berarti unisex atau unisara? Enggak. Waduh. Itu unisex apa cewek doang? Cewek doang. Oke. Nah, yang kedua itu ada gue agak susah sih penghafalannya ini. Kadang-kadang gue juga ngetik nama online shopnya tuh juga salah gitu loh. Namanya tuh Campaba apa Camaba gitu. Camba Divit apa? Kita sensor ya. Kita sensor merek soalnya ini YouTube. Ini YouTube. Boleh ya kontak. Boleh ya Cam boleh, habis ini bayar lah. Nextnya. Bayar lah. Di sini ya. Tadi apa Cam apa? Di Instagram sih. Cam apa? Campaba apa Camaba gitu. Mungkin ntar boleh di deskripsi di bawah kali ya. Nanti diedit di video, nanti ada. Ini. Nanti ada gambar gitu ya. Gitu. Enggak lah, alay banget sih. Skip banget. Ide lu anjir. Berarti tips lu dari dua ya? Dari yang online tadi, yang offline tadi, yang paling penting tuh dicek banget ya. Harus dicek banget. Sama online tuh harus pahami panjang kali maksudnya size chart-nya dari ukuran itu. Soalnya riskan banget kalau misalnya kita salah ukuran ya kan. Terus mana toko online yang nggak bisa di refund, itu mah bete-betenya kan. Apalagi kalau misalnya dibandingin harga ya, offline sama online tuh kadang-kadang jauhnya bisa 50%, 100% kayak gitu bedanya. Kayak gitu. Sekarang itu tadi ya. Semoga bisa bermanfaat buat cucuku yang nonton di YouTube sama yang dengerin di podcastnya Opa Oma di Spotify. Sekarang kita masuk ke yang lebih bisa dibilang lebih personal. Masalah fashion. Oke. Kenapa gue kayak gini? Masalah fashion kayak gitu.
Masalah fashion. Kalau masalah fashion nih, gue pengen tahu sebenarnya. Siapa orang yang pertama kali bisa nge-influence lu untuk berpenampilan? Berfashion ya? Iya, maksudnya aware sama penampilan lu kayak gitu. Soalnya kan banyak orang yang nggak aware kan. Yaudahlah asal aja pakai kayak gitu. Yang bodo amat ya. Bodo amat. Kan ada orang yang kayak gitu kan. Kenapa lu aware banget sama apa yang itu, lu percaya nggak percaya? Itu gue sendiri. Nggak percaya. Dari lu kecil. Sendiri. Okay. Ya gue sendiri. Soalnya dulu tuh gue malah misalnya nih dipilihin sama baju sama nyokap gue, pakainya aja gitu kan. Gak mau. Gue mix and match sendiri. Terus kayak gue kalau misalnya lebaran itu nyiapin baju gue sendiri. Karena gue pengennya ini kan baju gue nanti gue pengen pakai gitu loh. Nanti kan aku emang dari kecil sih gue emang agak centil ya. Emang lu terlahir fashionable berarti? Iya, gue emang gue lahir nih udah pakai cat eye sunglasses. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bercanda doang itu. Bercanda doang. Gimik tuh. Gimik dulu. Penyiar. Jadi ya kayak gitu. Gue sendiri juga dorongan nyokap sih, kayak misalnya nyokap bilang. Nyokap lo kenapa dorongin lu sih? Karena gue nggak mau karena gue diem aja jadi didorong. Ayah anjing emang. Oke. Nggak. Jadi berarti emang dari diri lu sendiri berarti ya, nggak ngelihat orang siapa kayak gitu ya? Plus nyokap gue. Plus nyokap lo kayak gitu. Kenapa emang nyokap lu? Nyokap lu juga begitu, maksudnya juga aware kah dengan penampilan atau gimana? Iya, malah sangat? Sangat. Kok malah yang nggak terlalu aware sama penampilan di keluarga gue itu ayah gue sama kakak gue yang kedua cewek. Itu nggak aware banget. Ya udahlah, asal aja kan. Oke. Benar. Tapi orang yang maksudnya menginspirasi lu, maksudnya orang yang jadi inspirasi outfit lu itu siapa berarti? Kan berarti kan pasti kan lihat referensi kan? Lihat referensi A, referensi B. Ya. Itu siapa? Gue kalau referensi, gue tuh nggak ini loh, kayak nggak, influencer aja deh yang gue jadiin ini. Iya. Boleh. Kayak gitu kan, gue nggak kayak gitu. Nah, gue orangnya tuh, misalnya nih ada orang pakaiannya bagus nih, gue pengen deh, tapi itu cuma misalnya atasannya nih, gue tuh di kepala gue, atasannya bagus kali ya kalau misalnya gue pakai white jeans atau mom jeans gitu, atau celana bahan gini-gini gitu kan. Gue bakal, gue mau cari kemeja kayak gitu, misalnya gitu. Jadi lu ngeliatnya per piece gitu ya? Per item. Per piece. Bener. Dan gue juga kadang-kadang juga ngeliat influencer, terus juga ngeliat K-pop idol. Itu kan juga mereka fashion banget kan. Fashion abis. Ya, gitu. Tapi kan emang berarti siapa yang lu lihat kayak gitu? Kalau gue influencer yang gue bener-bener teladani banget, yang gue bener-bener gue liatin Instagramnya. Itu ada namanya Sasfir. Sasfir. Gila. Itu estetik banget, estetik pleasing banget buat mata lu. Terus juga dia tuh nggak cuman fashion, tapi tuh dia nyaman gitu loh. Maksudnya kayak kelihatannya tuh nyaman gitu, kelihatannya bajunya gitu-gitu. Tuh gue apresiasi banget Sasfir ya. Sebenarnya walaupun misalnya pun beda secara penampilan gitu-gitu, tapi kan bisa jadi satu yang jadi dorongan kita buat pacuan gitu. Iya, jadi pacuan kita kan buat apa yang harus berubah kayak gitu. Benar-benar. Kalau lo sempet coba tren apa aja di soal fashion? Gue kayaknya hampir. Gue nggak bilang semuanya. Dari awal lo mulai kayak gitu sampai sekarang. Dari gue kecil dong. Enggak, maksudnya dari awal. Terakhir fashionable. Gue capek dah ngomong. Gue terakhir fashionable. Oke, benar. Enggak. Jadi gue emang banyak ikutin kayak mom jeans itu. Terus 90s look. Oke. Terus shoulder ini lagi in banget nih. Shoulder yang blazer. Shoulder mini bag. Enggak, shoulder mini bag yang 90s. Iya. Oke. Gue kira yang ada yang jas yang bahunya kayak rugby gitu loh, Pak. Ada yang ya, ada itu kan sekarang lagi. Iya, sekarang itu kan lagi naik banget.
Ya. Terus juga gue Artiton gue juga ngikutin. Terus lagi sih gue juga. Kalau Artiton tuh kayak sekarang tuh masih banyak yang suka deh kayaknya. Sampai sekarang malah. Itu kan kayaknya setahun atau 2 tahun yang lalu kan udah banyak orang yang make. Sekarang pun tetap masih banyak yang make Artiton kayak warna kaki, warna coklat. Terus juga hijau. Apa gitu. Namanya? Gue lupa apa sih namanya gue? Nah. Ini hoodie kegedean. Layering. Gue layering juga. Layering gue juga ngikutin. Terus juga banyak sih gue ngikutinnya banyak lumayan. Lumayan banyak lah ya. Kalau fashion item lu yang lu punya sekarang, yang lu gitu? Fashion item lu yang lu belum punya sama sekali dan lu kepingin banget itu apa? Gue tadinya pengen beli jam. Cuman gue udah kebeli nih. Udah kebeli. Jadi di sini lu mau pamer maksudnya? Astaga, ya ampun. Kan gue pengen terlihat fashion. Oh iya benar. Karena gue udah kebeli, gue jadi tuh kayak ada rincian-rinciannya gitu loh bro. Jadi jam. Abis itu gue pengen. Lu ada wishlistnya? Ada wishlistnya, bucket list kayak gitu ya? Bucket list. Tapi gue pengen banget jam kemarin. Nah, ini yang kedua, gue pengen banget loafer atau enggak mules. Lu tau mules nggak sih? Tahu. Iya, yang sepatu cuma di slot gitu doang. Iya, lebih slip on kayak gitu kan? Formal yang slip on kan? Iya. Itu gue pengen banget sih, loafer sama mules, sepatu mules. Terus bucket list lu selain, berarti dari jam, sepatu? Terus? Sepatu, paling apa ya? Oh, ini lu tau gak sih yang straight pants gitu, jadi dia tuh sampai mata kaki gitu loh, sampai nutupin sepatu. Emang jatuh yang celananya yang jatuh banget. Gue nyari banyak, maksudnya nggak banyak banget sih, nggak banyak online shop, cuman gue nyari kebanyakan itu nggak ada gitu yang modelan gue pengen. Gitu. Oke, jadinya ya susah nyarinya lah ya. Balik lagi situ kalau kayak gitu, kalau celana apalagi itu cocok-cocokan nggak sih, maksudnya celana kan? Iya, benar. Kadang dapat, kadang enggak, kadang cocok, kadang enggak kayak gitu. Susah bro. Gitu kan. Susah cuy. Berarti tadi ya jam tangan. Tapi lu jam tangan sekarang udah punya berarti kan? Udah. Jam tangan udah. Berarti loafer itu ya. Kayaknya kalau sepatu kulit itu sekarang emang lagi banyak yang pakai. Lagi in banget karena emang mungkin kalau gua ngeliat ya era 90s itu kayak kan era 90s tuh paling kan kalau nggak sepatu sepatu dead shoes gitu. Atau enggak ya sepatu formal yang kulit-kulit kayak gitu kan. Yang mulus-mulus gitu ya. Nah, iya. Kayak gitu. Nih, kalau ngomongin kalau kita beralih dulu deh, nggak ngomongin fashion dulu deh. Gue pengen lu ngeliat, kalau gue pengen tahu sih lu ini kan lu kan aware banget nih sama penampilan kan. Aware banget kan. Lu tuh kesel sama orang yang berpakaian tuh kayak gimana? Contoh nih, misalnya gue kalau ngeliat orang gendut misalnya, itu maksudnya orang yang kan gue juga gendut, nggak apa-apa. Kan kalau punya ya gitu kan, maksudnya kadang ada yang bajunya ketat banget, misalnya contoh kayak gitu, atau enggak celananya ketat banget, atau enggak orang gendut pakai sepatu Onitsuka Tiger, waktu rada-rada. Emang kenapa kalau kakinya kecil banget jadinya, kan itu perspektif gue. Contoh doang. Bisa jadi contoh guys. Nggak beneran. Itu kan contoh doang. Iya. Kalau lu gimana? Kalau lu gimana? Kalau gue nggak kesal sih, cuman agak mengganggu. Mengganggu pandangan. Iya. Gue nggak suka orang yang too much. Semuanya too much, kayak
too much color, too much accessories, too much layering. Aduh, kayak ngelihatnya tuh misalnya too much color nih ya, gue contohin. Udah kuning, pakai merah. Udah kuning bajunya, kerudungnya pakai oranye. Atau udah hijau, maksudnya tuh nggak, kan tuh semua yang berlebihan kan nggak baik kan, ya kan? Iya benar. Ya kan? Kalau tie-dye kayak gitu gimana? Itu kan kayak tie-dye, baju tie-dye gitu atau? Ya. Itu kan banyak warnanya gitu kan? Iya emang banyak warnanya kan, tapi kan emang itu udah didesain sama si yang ngedesain tie-dye-nya itu kan, misalnya nih hitam sama oranye, itu tuh nyambung gitu loh. Maksud gue kalau misalnya fashion itu harus ada satu yang ditonjolin, nggak semuanya ditonjolin. Misalnya nih, lu mau nonjolin kemeja baru lu yang ini, salah. Mungkin lo ngasih perhatian, mungkin di satu kancingin deh satu aja gitu di bagian tengah, biar orang ngeliat kemeja gue gitu. Misalnya. Iya. Jadi kayak fashion tuh menurut gue cuma ada satu aja yang gitu yang ditonjolin, misalnya lo pengen nonjolin kerudung. Mungkin kalau orang bilangnya fashion statement lah ya, fashion statement ya gitu lah ya, yang emang eye catching banget kayak gitu. Iya. Gue nggak suka yang gue risih sama orang yang too much banget ya. Itu aja ya. Yoi. Oke. Emang ada orang yang mungkin dekat kayak gitu, terus lu pernah lu bilangin gitu, lu nggak cocok deh pakai kayak gitu, atau lu diemin aja, atau lu cuma nyinyirin aja, siapa tahu. Enggak. Gue orangnya ini sih kayak pernah, cuman ke beberapa teman dekat aja yang kalau misalnya gue bilang, misalnya kalau lu nggak cocok deh pakai Onitsuka Tiger gitu ya. Karena gue gendut. Misal. Untung gue nggak punya. Ya, lanjut. Nah, karena lu teman dekat gue. Nah, kalau misalnya stranger atau misalnya cuma teman kayak sebatas sapa-sapa doang, terus misalnya dia fashion icon-nya, makanya fashionnya itu nggak nyambung, atau yang tadi yang gue bilang too much, itu terus gue risih, gue tuh cuma di dalam hati doang, nggak gue nyinyirin. Ininya masa ini merah, ininya kuning, nggak gue keluarin gitu, karena kan juga nanti sakit hati juga kan, mungkin emang fashionnya dia eye catching, mencolok mata gitu kan. Berarti lo uya-kuya gitu nggak suka berarti? Aduh, itu uya-kuya printed semua itu baju. Oh, berarti lu termasuk yang mungkin bisa dibilang nggak suka sama tren dulu hypebeast gitu, lo nggak suka dong berarti? Nggak suka. Nggak suka ya? Lo alay banget, norak gitu loh. Iya. Kayak cuman mahal doang ya, modal mahal. Kayak lo tau nggak sih, gue ngeliat brand hypebeast itu bendera semua. Kayak ini orang, lo mau pakai bendera di badan lo, terus cuman ini gue hypebeast pakai kemeja bendera gitu loh, bener-bener bendera negara semua lo. Bayangin di tubuh lo. jadi apa, poster berjalan. Ya iya. Jadi itu gue harus tahu kayak sepaket gitu loh sama celananya juga bendera semua, jadi kayak bendera juga ya kan. Iya. Dari atas, dari sini sampai bawah itu bendera semua. Makanya itu. Cuman ya itu cuman sebagian, cuman beberapa aja sih. Cuman ada juga hypebeast yang bagus menurut gue. Tapi yang hitam doang biasanya. Yang hitam doang biasanya yang paling bagus. Pokoknya tuh yang nggak too much sih menurut gue ya. Menurut gue nggak too much. Kalau lu sendiri pernah ini nggak? Insecure gitu nggak sama apa yang lu pakai? Apakah ini ternyata terlalu over banget deh gue pakai kayak gitu? Nggak pernah. Gue pernah kayak misalnya, gue merasa baju gue bagus hari ini, gue bagus. Terus gue ke kampus, terus kan lu tahu kan gue badannya kecil dan kurus gitu kan. Terus makanya gue nggak suka. Makanya gue kalau misalnya punya risih sama fashion seseorang, gak gue keluarin gitu, karena ini nyakitin gue juga gitu loh, karena misalnya nih gue pakai baju
kasusnya kemarin tuh. Pakai baju warna ungu gitu, kayak ungunya ungu, maksudnya ungu gak Ungu ngejreng janda, gitu ungu loh. janda. Oh, bukan. Ya, ungu janda ya. Ungu Itu janda. gue pakai Ungu ungu janda itu dress gitu. Terus teman gue bilang, ini bukan teman dekat gue padahal, kayak teman cuma kenalan. Oke. Temen say hi aja, temen say hi. Say hi, dia bilang kayak gini, Mot, jangan pakai baju ini lagi deh, lo kelihatan kurus banget. Ah, emang iya ya? Dan gue itu merasa, kayaknya enggak deh. Terus gue tanya sama teman dekat gue kan, teman dekat gue malah nggak berani, malah bilang, enggak kok Mot, bagus gitu, kayak ya mungkin dianya aja kali yang Rusia atau gimana gitu. Tapi menurut gue itu gue pakaian itu udah bagus waktu itu. Gue ngerasa udah pas banget gitu. Tapi lu pernah gak sih di satu momen kayak lu ke kampus nih, lu kayak terlalu, anjir gue kayaknya niat banget ke kampus kayak gitu. Maksudnya kan banyak kan. Ya, pernah kan? Itu kayak gimana tuh? Bisa ceritain gak? Ceritain lah. Kayak ya kan lu tau lah kayak gimana lingkungan ya gitu kan. Mungkin juga kayak yang orangnya bodoh. Ya udah jangan di ini. Kayak mungkin selera gue sama selera dia beda. Cuman ini gue berasa banget coy. Kalau misal diliatin orang dari atas sampai bawah, lu ngerasa kan? Ngerasa ya, diperhatiin lah ya. Ngerasa diperhatiin. Nggak, gini aja deh. Misalnya kayak setan aja deh, kayak ada yang ngeliatin padahal nggak ada kan aja kita kerasanya ada kan. Apalagi orang yang kelihatan. Iya benar. Itu gue waktu itu pernah pakai kayak apa ya, itu semacam hoodie tapi hoodie kayak tunik gitu sih jatuh. Tunik gitu. Ya. Nah itu gue beli di Uniqlo itu kan gue kan peraturannya itu boleh tunik, cuman nanti bawahnya itu pakai rok atau pakai kulot, nggak boleh yang ngetat. Gue pakai kulot dong. Karena itu nggak sampai bawah banget kan. Gue bener-bener diliatin, padahal gue udah ngerasa perasaan gue ini udah sejalan gitu loh sama persyaratan kuliah, kenapa pada ngeliatin gitu loh. Soalnya kan lo tahu gimana kampus gue ngerasa apa gue kerapihan ya ke kampus, kayak apa gue terlalu niat ya ke kampus, tapi gue ngerasa enggak gue kayak santai aja nih ke kampus gitu. Tapi gue orangnya kalau gue udah suka sama style gue, terus mereka ngomong kayak kerapihan atau gimana gitu ya bodo amat. Gue kan ini kan buat percaya diri gue sendiri gitu, nggak buat orang lain. Soalnya gue kan berfashion ini kan untuk percaya diri gue kan. Benar-benar. Gitu sih. Kayak gitu ya. Kalau nih sekarang karena lu cewek nih, gue pengen tahu sih, karena lu cewek ya kan, gue sebenarnya pengen tahu sih, kalau lu suka, kalau ngelihat lawan jenis ya, cowok berarti kan, lu suka sama cowok yang dari penampilan ya, bukan dari sifat atau apa, dari penampilan aja itu kayak gimana? Penampilan ya, ini boleh nggak sih kalau misalnya gue bahas parfum? Parfum boleh, nggak apa-apa parfum. Boleh. Ini yang penting, gue yang penting nih ya, lu mau fashion lu kayak gimana, yang kayak misalnya cowok-cowok mau kayak gimana, terserah. Yang penting menurut gue ya, rapi dan nggak saltum. Saltum. Itu. Saltum apa tuh saltum? Yang paling salah kostum. Jadi misalnya nih, ya, gue terangin ya. Misalnya nih, lu mau pergi haji. Mall. Oh enggak, ke mall. Jika mampu. Jika mampu. Oke, lanjut. Ke mall. Mau ke mall. Tapi lu cuman pakai baju main lu gitu loh. Kayak misalnya kaos hitam polos ya, bukan yang ada gambar-gambar atau sesuatunya gitu. Terus pakai strip jeans yang udah lusuh. Kan enggak banget kan? Pasti kayak lawan jenis lu atau pacar lu atau siapa yang dekat sama lu kayak malu, tapi nggak mau ngomong gitu loh. Nggak sih? Iya, misalnya lu kondangan. Kadang terlalu simple juga kurang enak ya.
Kalau smell kurang enak. Pokoknya jangan saltum aja. Lu ngebayangin ini mau acara apa gitu. Dan yang penting rapi gitu aja sih. Gue nggak neko-neko. Tapi yang paling penting bagi gue itu adalah parfum. Ya Allah. Kayak soalnya tuh cowok, gue tau banget cowok itu gampang banget keringetan dan gampang bau. Ya. Itu kalau misalnya bau itu gue sensitif sih sama bau. Jadi penciuman lu tuh udah kayak udah ya, lebih dari kalau misalnya ada 1 kilometer bau sampah. Iya, lu udah kecium gitu ya. Udah kecium gue. Udah kayak bau sampah siapa nih gitu. Jangan ternyata bau mulut lu ternyata. Kan biasanya kurang ajar lu. Biasanya mulut lu kedeketan sama hidung biasanya gitu. Iya, kurang ajar itu. Tapi emang iya bener ternyata gitu ternyata bau sampah. Lanjut terus. Berarti parfum ya? Tapi ya parfum. Gue bener-bener paling nekenin sama cowok tuh parfum. Tapi gue ada yang kayak wah lemah nih gue kalau misalnya cowok pakai ini gitu. Nah, apa itu? Itu fashion iconnya itu. Jadi gue bener-bener lemah nih. Gue nggak tahu kenapa outer, jaket kalau nggak jaket kulit, jaket jeans. Terus dalamannya tuh warna putih atau nggak hitam. Pakai celana jeans warna hitam. Terus pakai bootsnya itu yang boots yang kayak iya yang kayak rugged. Wah, gue langsung wah gila nih selera gue banget gitu. Langsung gue kayak gitu. Ini nanti besok berarti nanti ada yang misalnya lu ke kampus lagi nanti ada yang pakai boots. Yang deketin lu diem. Tahu-tahu bootsnya boots ini, boots apa? Dora. Hansip gitu. Dora. Bukan. Oh bukan. Boots Hansip anjir parah banget. Gitu ternyata emang kerja di situ ternyata emang. Astagfirullahaladzim, nggak boleh gitu. Astagfirullahaladzim. Ternyata yang suka sama lu ternyata dia nyambi kuliah. Hansip ternyata. Yang suka sama lu. Canda itu ya. Amit. Aduh, masa baru episode 1 udah di take down ya kan kayak. Udah di take down sama Hansip. Maaf ya. Sama perkumpulan Hansip Indonesia. Indonesia. Perkumpulan Hansip. Lucu banget sih. Maaf ya. Hansip gak kayak gitu. Hansip pakai Yeezy. Waduh. Siapa tahu loh. Hansip pakai Yeezy. Siapa tahu pakai Yeezy. Mungkin dia kedok. Iya kan? Kedok ya bener. Kan? Ada di sini. Ada di suara hati. Aja gitu. Ya gitulah ya. Sampingan Hansip tuh dia sampingan. Berarti lu lebih suka yang laki banget lah ya. Maksudnya yang rugged gitu ya. Pakai boots kayak gitu ya. Oke. Emah banget. Kenapa? Karena terlalu maskulin banget atau? Gak tau cuy, gue apalagi gak bisa lemah banget. Udah speechless lah. Ya speechless lah sama orang-orang yang udah tadi gue ciri-ciriin tuh. Speechless lah udahlah. Oke. Mungkin sekarang masuk ke ini sih, gue pengen tahu sih brand lokal brand sih menurut lo ya. Yang lo lihat tentang soal brand lokal nih kayak gimana? Jujur ya, sekarang dulu tuh gue bukan anti sih, kayak rendahin banget brand lokal. Dari kualitas nih balik lagi ya, dari kualitas dulu ya. Iya, dulu. Tapi sekarang bener-bener brand lokal tuh high, levelnya udah beda level cuy sekarang. Brand lokal tuh bener-bener, ini baju gue outer sama innernya tuh brand lokal. Ini semua brand lokal kecuali jam gue sekarang. Sombong banget. Wah, serius. Iya bener. Gue serius kok. Saking sekarang tuh brand lokal udah bagus banget. Bener-bener kualitasnya udah bagus. Dari masalah kecil aja ya, misalnya packagingnya udah high level banget kalau brand lokal sekarang. Terus juga quality-nya juga dari bahan bajunya diperhatiin, terus juga dari produknya juga diperhatiin, produksinya bener-bener udah high level banget menurut gue kalau brand lokal sekarang. Ibaratnya beda lah sama zaman dulu lah ya brand lokal. Apalagi sekarang macam-macam brand lokal itu, maksudnya ada brand lokal yang nyediain sekarang outernya macam-macam dari hoodie, dari jaket.
Dari blazer Dulu- gitu-gitu udah banyak. Iya, dulu kan cuma paling dulu hoodie kan doang. iya, dan maksudnya kita mandang brand lokal rendah dulu karena brand lokal dulu di pasar, cuy. Maksudnya Nah, iya. lu ngerti Bukan kan di mall, yang bukan di mall. Dulu kan kan di mall, kita ngelihat baju bagus tuh yang ada di mall kan. ada di mall, dan kayak kita tuh malas ke pasar kan. Terus Iya, kayak iya. ngelihat baju pasar kayak ih apaan sih gitu. Tapi sekarang Iya. kayak ngelihat brand lokal malah bagus-bagus, cuy. Iya, bagus-bagus sih. Sekarang dan store-nya itu ada di mall. Yang outer yang yang ada di fotonya nanti di Spotify ini, itu juga brand lokal dan itu udah ada di mall juga. Udah di mall Store-nya. juga. Dan sekarang banyak sih, apalagi Goods Dep ya. Goods Dep kan lokal brandnya banyak The tuh. Good Tips ya. Goods Dep, ya kan. Emang lokal brand lokalnya kan banyak kan. Dan kualitasnya emang bagus-bagus dan harganya mahal-mahal sekarang. Dulu kan murah-murah ya. Sekarang mahal-mahal. Tapi kualitasnya sih cuy. Tapi bagus banget sih emang. Kalau bisa dibilang, ya kualitasnya kalau sih misalnya harganya mungkin bagus 500 ya, misalnya 500 lah, outer gitu ya. Yeah. Itu kayak mungkin kalau di mall itu bisa 1,5, brand-brand luar ya, bisa 1 juta kayak gitu. Lu brand lokal yang pernah lu beli berarti itu ya, dari outer itu, namanya apa tuh mereknya? Ini Dan Blank. Yang outer yang nanti di artwork Spotify, kenapa gue gini terus ya? Itu di My Style. My Style. Oh, My Style. Iya. Terus tapi juga ada apa lagi selain itu yang lu beli brand lokal? Celana kah atau? Rubilicious ya. Itu brand lokal juga, Rubilicious, My Style. Terus juga aduh banyak banget sumpah ini. Tas juga Levaya, Leviora. Itu aduh bagus-bagus banget sih itu. Leviosa. Harry Potter. Aduh. Kalau ini deh, kalau lu sepatu nggak pernah beli berarti lokal? Belum pernah? Lokal, sepatu. Apalagi kalau bentar. ngomongin setahun 2 tahun lalu kan, sepatu lokal yang bener-bener jadi highlight terus kan di media kayak gitu kan, bukan bener. brand lokal yang kayak outer atau mungkin celana kayak gitu kan. Lu gue tertarik sih, tapi kayak kehabisan duluan gitu. Sepatu Kompas? Iya. Kompas dan jelas. Gue akhir-akhir ini ngelihat Pijak Bumi yang kalau menurut gue kalau buat cewek lucu sih. Lucu buat cewek lucu cocok banget sih. Yang warna putih, aduh. Yang warna putih bagus sih ya. Pijak Bumi. Berarti lu Pijak Bumi sama Kompas ya? Itu kenapa lu dua itu? Itu gue pengen. Interest. Karena modelnya bagus banget. Kayak ngepas gitu loh di kaki. Iya. Kayak kakinya tuh kayak kelihatan slim dan juga nggak kaki gue slim juga tapi modelnya juga bagus gitu loh menurut gue. Yang low tapi ya lu ya? Iya, gue yang low. Kalau gue nggak bisa yang high. Makan kaki lu ya? Kalau high. Iya dong, kan kalau high iya. lebih gendut kan. Tapi kalau lu pernah megang pairnya gitu nggak? Maksudnya megang barangnya. Solnya. Megang sepatunya aja. Kalau ngeliat dari overall, belum pernah. Kompas gitu lu belum pernah berarti? Belum pernah ya? Belum. Tapi kalau lu ngeliat brand lokal tolongnya Kompas, kontak. Aduh. Bisa nih. Kontaknya di sini. Bisa lah yang kolaborasi lah. Iyalah. Lu maunya kolaborasi lagi. Lebih bagus. Yang general juga bagus. Gue juga punya kan. Boleh lah Kompas. Iya. Kalau gue sharing aja ya. Nih gue Kompas nih gue beli masih 248. Gila gue anak lama kan. Lu sneaker lovers banget ya? Yoi, gue awalnya dulu sneakers dulu kan. Gue ngeliat Kompas kan. Bagus nih. Gue kira gue tuh ngeliatnya murah nih kan, soalnya bukan bagus ya. Iya, bukan bagus ya, murah nih. Soalnya gue ngelihat brand lokal kayak Kompas kayak gitu, gue belum ada bayangan sama sekali yang sepatu karet gitu ya. Maksudnya kan paling gue pernah ngelihat, ya kan gue pakai Vans pernah, Nike
SB gitu pernah. Sombong. Yoi. Enggak, itu dulu. Kenapa jadi sombong? Nah, gue ngeliat Kompas. Ini kok murah, kayaknya bagus build-nya. Akhirnya gue beli, nyoba dulu kan. Ternyata untuk 250 bagus buat gue dulu. Terus Emang semakin bagus banyak sih. orang yang lihat, semakin banyak orang yang lihat, terus Website-nya down. iya, maksudnya banyak yang resell. Gue jadi kayak, tai lah gitu jadinya. Gitu. Iya, jadinya ya lain aja dah kayak gitu. Ya gitu sih. Tapi emang Kompas dulu, kalau Kompas sampai sekarang pun, dulu pun hype-nya nggak hype banget. Nggak karuan sih. Iya. Malah ada orang yang bilang, lu di Jakarta ya apalagi. Pas itu gue ngeliat di beritanya, kayak orang pakai Kompas tuh lebih keren daripada lu pakai Nike, pakai Jordan kayak gitu. Sempet ada omongan kayak gitu kan. Spekulasi kayak gitu ya? Iya, sempat ada yang bilang kayak gitu. Lu pakai Kompas di Jakarta udah keren banget, anjir, dibanding lu pakai Jordan atau pakai apa gitu. Berarti ini menandakan produk lokal yang tadi gue bilang udah high level banget sampai udah diapresiasi banget. Gitu loh. Iya, apresiasinya gila-gilaan banget sih. Iya kan, makanya gue bilang udah high level banget. Tapi berarti lu kalau misalnya mau beli satu sepatu brand lokal nih, berarti lu incernya pijak bumi lah ya? Pijak bumi lah. Pijak bumi. Ya? Boleh pijak bumi? Belum ada view-nya paling berapa ya kan? Tolong gitu. Iya, kan, tolong ya ditonton terus. Gitu. Kita masuk ke terakhir sih dia. Ya gimana? Ini lebih ke tips and trick lu sih. Gimana cara upgrade fashion menurut lu? Versi lu. Upgrade fashion. Iya, kayak gitu. Versi lu. Siapa tahu orang-orang bisa upgrade fashionnya kan dari lu. Oke. Menurut gue itu fashion tuh nggak ada, ini tips and trick kan? Iya, tips and trick. Kan? Menurut gue itu fashion tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Cuman soalnya dia kan, fashion itu memperkenalkan personality kita gitu loh, tanpa kita ngomong. Tanpa kita harus perlu ngomong kayak, wah, salah nih, lo ngelihat orang fashionnya rapi, terus bersih, lu pasti ngeliatnya, wah, perfeksionis nih orang, langsung tak gitu loh personality-nya. Nah, lu bandingin sama orang yang cuman ke kampus lusuh, pakai ya kayak gitulah ya, terus pasti lu di dalam pikiran lu nih, tanpa lu ngomong sama orang itu, lu langsung personality lu, wah, orangnya bodo amatan nih, gitu, pasti gitu. Iya. Ngaruh ke first impression lu sih, sebagai... Iya, first impression. Cuman balik lagi yang tadi ke gue bilang, itu tips and trick-nya itu, yang pertama nyaman dulu sama yang apa yang lu pakai. Nyaman. Terus masalah upgrade fashion itu lu harus banyak-banyakin referensi dari atau nge-follow orang, nge-follow influencer terserah, atau yang tadi gue bisa bilang yang tadi dipakai, yang lo ngeliat orang nih, misalnya nih dari keseluruhan itu jelek fashionnya, tapi lu ngeliat kemejanya bagus, terus lu di dalam otak lu, wah, ini kemeja bagusnya bawahannya pakai apa nih gitu kan, gue pengen deh gitu, lu cari fashion item lain gitu. Dan menurut gue tuh kalau misalnya lu mau nge-upgrade fashion itu mix and match yang paling penting juga. Mix and match. Gue nih ya, gue itu pernah misalnya nih, gue beli suatu kemeja, gue langsung bakal mix and match di saat itu juga sama inner gue, bawahan gue. Terus nanti lo mikir, emang itu agak ngebuang-buang waktu, tapi menurut gue ya itu bagian dari kepercayaan diri kita gitu loh, nantinya buat keluar rumah. Dan nyaman juga di kita, nyaman juga di orang lain gitu loh. Iya. Terus juga nanti muncul lagi nih pertanyaan atau spekulasi kayak pernyataan bilang, kan gue nggak ada duit misalnya, gue nggak bisa se-fashion lo gitu misalnya. Itu banyak tuh yang keluhannya kayak gitu kan. Keluhannya kayak gitu. Cuy, nih ya, sekarang tuh fashion tuh menurut gue ya, gue ada kok baju murah, maksudnya baju yang 50.000, tapi kalau misalnya lu pinter mix and match-nya, lu nih
outfit lu tuh bakal dihargain lebih. Wah, lu beli di mana nih? Padahal lu cuman beli 25.000 misalnya. Iya. Dengan mix and match lu kayak pakai jaket, terus pakai misalnya bawahannya yang tadi gue bilang harus menonjolkan satu titik, misalnya mau kemeja lu atau bawahan lu, itu harga fashion lu tuh nanti bakal naik sendiri gitu loh. Iya, paham. Nah, yang kedua nanti ada pernyataan lagi. Ya elah, Mark Zuckerberg aja yang CEO Facebook aja pakaiannya simple. Gonta-ganti kaos cuma satu warna doang. Coy, lu bandingin sama CEO Facebook yang personalitinya tuh udah tahu gitu loh, udah tahu bakal nih orang pintar, nggak usah dinilai. Coba kalau misalnya gue nih orang awam nih ngeliat lu kayak fashion lu kayak gimana, kan maksudnya first impression tadi kan kayak wah orangnya rapi, bersih, wangi, perfeksionis nih pasti orang gitu. Ntar mungkin kesana lagi ternyata ada sifat-sifat lain kan baru kenal gitu. Oke. Itu ya kalau dari lu ya. Sebenarnya kalau ngomong yang Mark Zuckerberg itu ya, itu kalau misalnya lu emang udah punya udah punya jabatan, udah punya posisi kayak gitu, ya lu terserah mau kayak gimana ya. Iya, cuman kalau emang lu seperti kita, maksudnya masih merintis, contoh ya, terus lu udah bilang kayak gitu. Kita siapa gitu loh. Makanya itu kayak kesannya jadi kayak gimana ya? Jadi kayak lu cuma mimpi aja kayak gitu kan. Bahayanya kayak gitu sih. Kalau ini deh, terakhir lagi nih, kan lu kan termasuk orang yang kurus lah ya. Lu tips buat cara lu berpenampilan kayak gimana? Apakah pokoknya harus buat orang yang kurus kayak gue itu sebelum itu berat badan lu sama tinggi lu berapa? Mungkin bisa dicocokin kayak gitu kan. Lu jangan gitu bro, ini banyak body shaming nih nanti nih. Enggak kan, ini biar banyak yang lihat kan. Oh ini berat badannya segini, oh cocok sama gue nih. Kayak gitu kan bisa jadi. Gitu. Oke, gue kasih tahu nih. Berat badan gue, sumpah gue takut kan jadinya berat badan gue. Iya, antara 45. Tinggi lo? Tinggi gue 158 kalau nggak salah. Apa 160? Ya, segituan. Ya, antara segitulah. Ya. Segituan. Nah, itu gue, karena kaki gue panjang ya, gue ngehindarin pakai celana yang motifnya ada motif ke bawah, horizontal. Oh, iya, horizontal. Apa vertikal? Vertikal dong. Ya, pokoknya. Vertikal. Ya, pokoknya yang ke bawah gitu. Itu gue menghindari banget karena bakal ngasih efek lebih panjang kaki gue. Terus yang kedua, kalau kurus badan sama kaki itu hindarin banget ketat. No banget. Kalau kurus terus ya? Kalau kurus. Gue lebih ini sih, untungnya gue lebih suka yang agak kegedean dikit, agak gombrong dikit gitu. Agak loose. Itu ngebuat kayak ilusi bahwa badan gue tuh agak gemukan. Oke. Terus sama satu lagi, kalau misalnya pakai atasan itu yang garis-garisnya yang gini. Iya. Samping. Ini gitu. Horizontal. Iya bener ya, horizontal. Iya. Bener. Biar kelihatan gendut, biar kelihatan gede kan. Iya. Kayak gitu ya. Mungkin itu. Itu kalau tips dari lo ya. Yoi. Jadi buat cucuku yang mungkin tips dari gua nggak ada. Okay. Udah ada di Opa Oma Networks. Di Opa Oma Network. Oke. Pengen terlihat gendut, pengen terlihat kurus. Itu gue lagi yang buat lagi. Jadi berdasarkan diri sendiri ya? Enggak, tuh yang buat adalah satu tim dari Opa Oma kan. Iya benar. Ogi. Tapi nanya gue, Kal, kalau lu gimana Kal? Karena kalau lu gimana Kal? Mending gue yang buat. Sama aja jadinya kan. Itu sama aja perspektifnya Mas Ogi ya. Ogi tuh kayak wawancara gue gitu loh. Sebagai orang yang gemuk ya. Kok lu ngatain sih? Body shaming, nggak mau. Enggak lah, gue tuh orangnya. Body shaming. Sekarang apa-apa di body shaming semua. Iya dah, gue jadi ngomongin berat body shaming nih ya. Oh,
Karena kan pengen kayak, nyesuaiin kan. Iya, Gitu. Padahal kan cuma pengen tahu aja gitu. Pengen tahu aja ya kan. Kadang-kadang jadi self defense kayak gitu loh. Masalah apa? Body shaming. Masalah body shaming kayak gitu. Aduh. Iya. Mungkin itu juga tadi terakhir dari Maudi, dan ini juga terakhir buat Opa Oma. Terima kasih banyak buat cucuku yang udah nonton video YouTube pertamanya Opa Oma. Sorry banget misalnya audionya kurang bisa dinikmatin karena kita online ya. Kita nggak ketemu, kita masih physical distancing, kita ya masih, kalau ngelihat dari berita corona semakin nambah ya kan. Kayak gitu. Sebaiknya masih tetap di rumah, keluar rumah ya seperlunya aja, kalau kerjaan ya udah nggak apa-apa lah. Kalau memang masih nongkrong ya udah, itu urusannya mereka masing-masing. Main sekali nggak apa-apa. Main sekali nggak apa-apa lah kayak gitu. Tapi kalau berkali-kali berarti Anda gelandangan, nggak di rumah-rumah berarti kan. Kalau berkali-kali berarti main-main. Oh iya, main. Main-main. Boleh, itu bener. Gila mau dijawab. Mantep ya. Yoi. Mungkin mungkin bisa ngasih, mungkin lo mau sharing seputar apa gitu? Lo ada project atau ada apa? Oke, gue project baru kemarin itu ada podcastnya Rapma. Gue by the way gue penyiar di Rapma FM. Wih. Iya, penyiar di Rapma FM. Podcaster itu gue podcast di situ ada dua. Yang satu podcast istimewa Ramadan kemarin, kurma kemarin, itu boleh dicek. Sama yang kedua itu kemarin gue podcast The Good Vibes. Itu kayak hal-hal viral, kalau misalnya mau tahu hal-hal viral di Rapma FM. Dan di banyak FM lainnya programnya. Di Instagram di @rapmafm ya? Yoi. Sama di Spotify-nya Rapma FM Podcast. Di Rapma FM Podcast. Kebetulan ada saya juga itu kayaknya, kalau nggak salah. Betul. Paling bawah. Di paling bawah. Episode keberapa ada saya? Ya, pokoknya dicek aja. Dicek aja ya. Mungkin itu ya. Kalau lo berarti kesibukannya selain mahasiswi juga sebagai penyiar radio lah ya. Iya. Kayak gitu. Oke, itu aja mungkin. Thank you banget Maudi yang udah mau sharing di Opama Podcast. Dan buat cucuku bisa langsung aja follow Instagramnya Maudi di Maudi KPR ya. KPR. Ya pokoknya nanti ditaruh ya, di bawah ya. Ada di bawah kayak gitu. Ada di bawah. Mungkin itu aja. Thank you banget. I hope you get information from this podcast, this session. Mungkin itu aja. Semoga bermanfaat ya. Gue Haikal. Gue Maudi. And I'll see you in the next week. Bye. Bye.